Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami boleh datang kembali beribadah. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, layakkan hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, sehingga dia boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan, layakkan kami juga untuk menerima kebenaran firman Tuhan ini. Dan kami boleh fokus dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, senang bisa melayani Bapak Ibu semua dalam pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Ya, kalau Bapak Ibu lihat yang hari ini melayani adalah anak-anak pemuda remaja kita. Ya, jadi kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah bersama-sama dalam ibadah gabungan dari sekolah minggu, pemuda remaja sampai yang dewasa dan usia lanjut ya. Nah, Bapak Ibu, tema firman Tuhan hari ini adalah beritakan terang itu. Firman Tuhan diambil dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 9. Yohanes 1 ayat 1 sampai 9. Saya sudah menyiapkan firman ayatnya di layar LCD, Bapak Ibu bisa mengikutinya bersama-sama. Yohanes 1 ayat 1 sampai 9, beginilah firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, suatu kali seorang pemuda dari Cina pergi ke Amerika untuk kuliah ya. Nah, Bapak Ibu, pemuda tersebut minta tolong ya. Ya, Bapak Ibu, suatu kali seorang pemuda dari Cina pergi ke Amerika untuk kuliah ya. Nah, dia pindah ke Amerika dan tinggal di asrama mahasiswa di universitas tempat dia kuliah. Nah, seperti kebiasaan biasanya anak-anak yang baru pindah ya, biasanya di awal dia masa kuliah itu dia mengalami kesulitan. Nah, kenapa dia mengalami kesulitan? Karena ini negara yang baru dan budayanya berbeda jauh dengan negara asalnya. Tapi Bapak Ibu, dia tetap berusaha untuk mencari teman baru di tempat yang baru tersebut. Nah, akhirnya dia berkenalan dengan seorang pemuda yang lain. Dan mereka kemudian menjadi teman yang cukup dekat gitu. Suatu kali temannya itu berkata kepada dia, ini loh, si itu ulang tahun, dia bilang gitu. Ini yang lain ngajakin kita pergi ke pestanya Sabtu malam ini, ikutan yuk gitu. Nah, Bapak Ibu, pemuda tersebut berpikir sejenak dan kemudian berkata kepada temannya, tapi saya nggak kenal loh, saya nggak kenal siapa-siapa, saya juga nggak begitu kenal dengan orang yang ulang tahun tersebut gitu. Lalu temannya berkata, nggak apa-apa, nanti kita pergi bareng dengan yang lain gitu ya. Kita ikut dengan yang lain, nggak apa-apa. Pokoknya kamu ikut aja. Nah Bapak Ibu, karena pemuda itu tidak punya acara hari Sabtu tersebut dan dia juga belum pernah keluar dari asrama universitas tersebut. Maka akhirnya dia setuju untuk pergi ke pesta tersebut ya. Nah, malam itu mereka pergi ke sebuah rumah yang sangat besar gitu Bapak Ibu.
Dari kejauhan dia sudah mendengar suara musik yang begitu kencang gitu ya. Nah, setelah memarkir mobil, mereka lalu masuk ke dalam rumah besar tersebut. Lampu juga ya, lampu sebuah rumah yang lampu pestanya begitu meriah gitu, menambah semarak rumah tersebut. Nah, waktu dia masuk, ada banyak sekali pemudi yang datang di dalam rumah tersebut ya. Nah, Bapak Ibu, waktu pemuda tersebut masuk ke dalam rumah tersebut, dia melihat ada banyak anak pemuda lain yang sedang menikmati pesta tersebut ya. Mereka berjoget, mengikuti irama musik itu. Mereka ada yang nyanyi-nyanyi, teriak-teriak gitu. Ada yang sedang makan dan minum, ada yang sedang asik ngobrol dengan teman-temannya. Juga sebagian lagi asik berenang di kolam renang rumah tersebut gitu. Jadi semua orang yang hadir di rumah tersebut berusaha untuk menikmati pesta tersebut. Nah, namun Bapak Ibu, pemuda tersebut sebenarnya berasal dari sebuah kota kecil ya. Dia berasal dari sebuah kota kecil dan sebenarnya dia tidak terbiasa dengan suasana pesta tersebut. Nah, dia kurang nyaman berada di tengah-tengah keramaian tersebut. Oleh karena itu ketika teman-temannya asik gitu menikmati pesta tersebut, mereka joget gitu mengikuti pesta tersebut, ada yang makan, minum, ada yang nyanyi-nyanyi seperti itu, dia merasa kurang nyaman Bapak Ibu. Lalu karena dia merasa kurang nyaman, lalu akhirnya dia minggir gitu ya. Dia berusaha minggir. Nah, dia pergi ke pinggir untuk mengambil makanan dan minuman di meja yang sudah tersedia. Bapak Ibu, dia melihat-lihat makanan yang sudah disediakan. Wah, dia senang sekali gitu ya. Karena dia melihat, wah, ada banyak makanan yang enak-enak gitu. Lalu dia ngambil piring, lalu dia keliling ke tempat meja-meja makanan tersebut. Dia keliling, dia pilih-pilih gitu ya. Nah, waktu dia sedang berkeliling begitu, dia tiba-tiba tersandung sesuatu lalu hampir jatuh ya. Jadi ketika dia keliling cari makanan yang enak itu, dia keliling, dia tersandung lalu hampir jatuh Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, setelah dia menguasai dirinya, dia berdiri dengan benar gitu, lalu dia lihat ke belakang. Saya tadi kesandung apa gitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, betapa kagetnya dia. Ternyata dia baru saja tersandung sepasang kaki kecil yang menjulur keluar dari bawah meja ya. Jadi ada meja-meja makan yang berisi banyak makanan tersebut. Lalu ketika dia muter kesandung, dia lihat, oh ternyata ada sebuah kaki kecil yang keluar dari bawah meja Bapak Ibu. Ternyata ada seorang anak kecil yang bersembunyi di bawah meja tersebut. Bapak Ibu, ketika itu karena dia merasa nggak enak sudah menginjak kaki anak tersebut, dia lalu jongkok ke bawah meja tersebut. Dia lihat, dia buka taplak meja tersebut. Dia lihat siapa sih sebenarnya yang ada di bawah meja tersebut. Nah, dia buka, dia lihat ada seorang anak perempuan berusia 6 tahun yang duduk sendirian di bawah meja tersebut, Bapak Ibu. Pemuda tersebut melihat anak perempuan tersebut sedang menangis, ya. Wajahnya sedih, bercampur kesal gitu. Nah, Bapak Ibu, pemuda itu kemudian menyapa anak tersebut dan bertanya, mengapa dia ada di sana gitu. Lalu pemuda itu mengajak anak itu keluar dari bawah meja, Bapak Ibu. Awalnya anak perempuan tersebut tidak mau ngomong dengan dia gitu ya. Tapi kemudian sang pemuda itu mendekati dia, lalu memberikan dia minum, dia bawain kue gitu kepada anak tersebut. Akhirnya anak tersebut sudah agak enakan gitu ya, sudah agak enakan. Lalu dia kemudian setelah pemuda itu baru bertanya kepada anak tersebut. Dia bilang, "Kamu siapa? Dan kenapa kamu ada di bawah meja tersebut?" Ya, dia bertanya kepada anak perempuan tersebut. "Kamu siapa dan mengapa kamu ada di bawah meja tersebut? Kenapa kamu menangis dan terlihat kesal sekali?" Bapak Ibu tahu apa jawaban anak perempuan tersebut? Anak perempuan tersebut dengan nada kesal dia bertanya kepada sang pemuda, dia bilang, "Kakak," dia bilang, "kakak tahu nggak ini pestanya siapa?" Dia bilang gitu ya.
kakak tahu nggak ini pesta ulang tahunnya siapa? Dia bilang gitu. Nah karena sang pemuda tadi diajak oleh temen gitu, lalu dia kan tidak kenal dengan siapa yang siapa yang ulang tahun tersebut. Lalu dia berkata, sorry, dia bilang, Dek, sebenarnya sejujurnya saya tidak tahu siapa yang ulang tahun di sini katanya, karena saya hanya diajak oleh teman-teman saya. Lalu Bapak Ibu, anak perempuan itu berkata, pesta ini adalah pesta ulang tahunku. Dia berkata, pesta ini adalah pesta ulang tahunku. Pesta ini seharusnya untuk merayakan ulang tahunku. Akan tetapi kakak lihat, dia bilang, semua orang sibuk berpesta tanpa aku. Tidak ada satupun orang yang bertanya kepadaku apa yang aku mau untuk ulang tahunku. Pesta ini adalah pestaku, tetapi semua orang berpesta tanpa mempedulikan diriku dan apa yang aku mau. Bapak Ibu, kisah ini saya baca puluhan tahun yang lalu Bapak Ibu. Dan kisah ini masih saya ingat sampai sekarang. Kenapa saya terus mengingat kisah ini? Itu karena kisah ini mengingatkan saya akan kisah Natal Bapak Ibu. Setiap tahun ketika saya merayakan Natal, saya terus mengingat kisah ini. Nah, kenapa kisah ini mengingatkan saya akan kisah Natal? Itu karena kisahnya Bapak Ibu hampir sama dengan sebagian besar perayaan Natal yang ada sekarang ini. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya mendapat pesan WA yang berisi sebuah video ya. Mungkin Bapak Ibu juga pernah menerima pesan video ini ya. Nah, suaranya. Ya. Nah, Bapak Ibu, video ini adalah video pembukaan Christmas Season 2023 yang dimulai dengan parade Thanksgiving di kota New York. Parade yang sangat meriah, bukan Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu, orang-orang mengatakan bahwa waktu yang paling tepat dan indah untuk mengunjungi kota New York itu adalah di saat Natal, Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Karena kota New York itu dikenal dengan pohon-pohon Natal yang begitu besar, begitu megah, dan lampu-lampunya yang begitu indah. Bapak Ibu, para pengusaha mal dan hotel berlomba-lomba untuk membuat hiasan Natal yang terbaik. Bukan hanya di kota New York, Bapak Ibu, ya. Nah, ini di Dubai, Bapak Ibu, ya. Dubai, ya. Sebuah negara yang sebagian besar penduduknya adalah Muslim, dan yang terakhir ini adalah di Cina juga, Bapak Ibu. Jadi Natal itu dirayakan di semua negara Bapak Ibu. Tapi bagi mereka Bapak Ibu, Natal itu adalah kesempatan bisnis yang sangat menguntungkan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan dari semua perayaan tadi, dari semua parade tadi, dari semua hiasan Natal tadi, yang ada sebagian besar hanyalah Sinterklas, rusa dengan kereta salju, lampu-lampu dan pohon Natal. Tidak ada Yesus di dalamnya Bapak Ibu. Tidak ada bayi Yesus di dalamnya. Beberapa pohon Natal mungkin dipasangi bintang. Akan tetapi Bapak Ibu, hiasan Natal berupa bayi Yesus, palungan, gembala, orang Majus. Sekarang ini sudah mulai jarang ditemukan kecuali di dalam gereja Bapak Ibu. Bahkan di banyak gereja di Amerika, di Eropa, yang ada hanyalah
hiasan-hiasan Natal yang seringkali tidak ada hubungannya sama sekali dengan Natal. Bapak Ibu, Natal saat ini dirayakan sebagai peluang bisnis. Natal saat ini dirayakan sebagai musim liburan. Natal saat ini dirayakan sebagai kesempatan untuk menikmati acara-acara. Natal saat ini hanya dirayakan sebagai sebuah kesempatan untuk kumpul-kumpul berpesta, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kisah anak perempuan tadi setiap tahun mengingatkan saya, jangan sampai kita merayakan Natal seperti itu. Kisah anak tadi mengingatkan saya bahwa Natal itu sebenarnya adalah tentang Tuhan Yesus. Natal itu adalah ulang tahunnya Yesus, Bapak Ibu. Pesta Natal itu seharusnya adalah pesta atau perayaannya Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saya membayangkan mungkin Tuhan Yesus juga bisa berkata seperti anak tadi. Pesta ini adalah pesta ulang tahunku. Pesta ini seharusnya menyambut kelahiranku. Tapi semua orang sibuk berpesta tanpa diriku. Tidak ada satu orang pun yang bertanya kepadaku apa yang aku mau. Pesta ini adalah pesta Tuhan Yesus. Tetapi semua orang berpesta tanpa mempedulikan diri Tuhan Yesus. Bapak Ibu, firman Tuhan tadi yang kita baca berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu telah dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus juga berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan memperoleh terang hidup. Bapak Ibu, Tuhan Yesus adalah terang dunia. Dan Dia datang ke dalam dunia ini agar kita manusia tidak berjalan lagi dalam kegelapan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus yang sama mengatakan di dalam Matius 5 ayat 14 sampai 16. Tuhan Yesus yang berkata, aku adalah terang dunia. Dia lalu berkata kepada kita, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu, Tuhan Yesus mau kita menjadi terang di dalam dunia, memancarkan terang di dalam dunia gelap. Tuhan Yesus adalah terang dunia, tetapi Dia mau kita menjadi terang di dalam dunia ini, memancarkan terang di dalam dunia yang gelap. Bapak Ibu, setiap kali ketika kita merayakan Natal, seharusnya kita merayakan dengan mengingat Tuhan Yesus. Setiap kali kita merayakan Natal, kita seharusnya merayakan dengan melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan, yaitu menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Bapak Ibu, banyak orang yang hidupnya masih di dalam kegelapan. Kegelapan itu identik dengan ketakutan. Masih banyak orang yang hidup dalam ketakutan di dunia ini. Di dalam kegelapan kita tidak bisa melihat dengan jelas. Kegelapan itu juga identik dengan ketidakpastian. Dan masih banyak orang di dalam dunia yang ini yang masih hidup dalam ketidakpastian. Kegelapan itu identik dengan kebingungan. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan di dalam kegelapan. Masih banyak sekali orang yang di dalam dunia ini yang masih bingung dengan hidupnya. Tidak tahu arah dan tujuan dalam hidup mereka. Bapak Ibu, kegelapan itu identik dengan ketidakadaan cahaya. Kegelapan itu identik dengan tidak adanya harapan. Dan masih banyak sekali orang di dunia ini, Bapak Ibu, yang hidupnya tanpa harapan. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu ketika saya berkhotbah di Komisi Wanita, saya berkata kepada ibu-ibu bahwa hidup kita ini semakin lama semakin susah.
Semakin lama semakin mengkhawatirkan dan semakin menakutkan. Bapak Ibu, kita tahu bahwa kita dihantui dengan perang yang terjadi saat ini. Dan kita dihantui dengan ancaman perang yang lebih besar lagi. Banyak ahli yang berkata kalau saat ini terjadi perang dunia yang ketiga, maka sudah pasti seluruh dunia itu akan binasa. Kenapa? Karena persenjataan nuklir saat ini itu benar-benar bisa menghancurkan seluruh dunia dan memusnahkan manusia. Kita juga dihantui dengan pemanasan global dan perubahan iklim. Kita terus mendengar tentang bencana-bencana yang terus terjadi di dunia ini. Perubahan iklim itu juga membuat kita dikhawatirkan suatu hari bahan pangan dan makanan itu akan semakin langka, Bapak Ibu. Kita juga melihat tingkat kejahatan yang semakin lama semakin parah. Orang tidak segan membunuh untuk alasan yang sangat sepele. Bapak Ibu, foto ini adalah foto 4 orang anak yang dibunuh oleh bapaknya sendiri. Hati saya pilu sekali melihat jenazah 4 orang anak ini dijejerkan seperti itu, Bapak Ibu. Dunia tempat kita tinggal ini semakin gelap, Bapak Ibu. Keluarga-keluarga juga hancur karena perselingkuhan, karena perceraian, karena kekerasan dalam rumah tangga. Kita mendengar satu keluarga mati bunuh diri. Bapak Ibu, dosa dan belenggunya itu terus semakin kuat mengancam kehidupan manusia. Dan tidak terkecuali untuk generasi muda kita, Bapak Ibu. Kemarin saya membaca sebuah artikel bahwa generasi muda kita itu menghadapi tantangan yang sangat besar, pengaruh pornografi, mereka mengalami kebingungan identitas seksual, mereka juga mengalami tekanan yang begitu besar dari teman-temannya. Bapak Ibu, di tengah kondisi seperti itulah Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi terang. Setiap kali kita merayakan Natal, kita mengingat bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia menyelamatkan umatnya. Di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Setiap kali kita merayakan Natal, kita diingatkan untuk memberitakan terang itu, memberi kesaksian kepada dunia yang gelap ini, supaya mereka pun juga boleh mendapatkan terang dunia itu. Bapak Ibu, sebagai penutup, saya akan menceritakan sebuah kisah yang bisa menolong kita mengerti mengapa kita harus memberitakan tentang terang itu. Ya, tema firman Tuhan hari ini adalah beritakan terang itu. Nah, saya akan menceritakan sebuah kisah yang bisa menolong kita mengerti mengapa kita harus memberitakan terang tersebut. Nah, Bapak Ibu, ini adalah foto dari 2 orang bersaudara asal Hongaria yang bernama Zsolt dan Geza Peladi. Zsolt dan Geza Peladi, ya. Nah, Bapak Ibu, kedua orang saudara ini sebenarnya hidupnya sangat sulit, ya. Mereka berdua ini adalah orang yang sangat miskin. Nah, mereka tinggal di sebuah gua, Bapak Ibu, ya. Bayangkan Bapak Ibu. Mereka berdua tinggal di sebuah gua, mereka membuat tenda di dalam goa tersebut, Bapak Ibu. Nah, setiap harinya kedua bersaudara ini bekerja berkeliling memunguti sampah, Bapak Ibu. Ya, jadi mereka ini berdua ini adalah pemulung. Mereka untuk penghidupan mereka adalah pemulung sampah, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, suatu kali mereka itu didatangi oleh seorang pengacara. Waktu mereka didatangin pengacara itu mereka kaget gitu ya. Karena pengacara tersebut datang dengan jas yang bagus gitu. Datang ke dalam goa tempat mereka tinggal itu. Bapak Ibu, pengacara itu sengaja datang untuk menghubungi dan mencari tahu, mencari mereka berdua, Bapak Ibu. Kenapa pengacara itu mencari mereka? Bapak Ibu tahu apa yang terjadi, ya. Ternyata Bapak Ibu tidak disangka-sangka kedua orang saudara itu dikatakan oleh pengacara tersebut adalah ahli waris dari seorang perempuan kaya. Ya, jadi mereka berdua ini tinggal bersama dengan ibunya sebenarnya ya.
ibunya itu kemudian meninggal. Nah, karena mereka ditinggal oleh ibunya itu, lalu mereka tinggal prihatin gitu, nggak punya uang, akhirnya mereka tinggal di dalam goa. Nah, pengacara itu datang lalu memberitahukan kepada mereka bahwa mereka itu sebenarnya adalah ahli waris dari seorang perempuan kaya, Bapak Ibu. Nah, perempuan kaya itu adalah nenek mereka. Dan ternyata Bapak Ibu, mereka mewarisi harta dan properti senilai 6,6 miliar US dollar. Atau kalau kita kurs dalam Rusia, itu sebesar 80 triliun. Bapak Ibu. Sang ibu ternyata adalah anak dari seorang perempuan kaya. Sang ibu ini lari dari neneknya itu karena bertengkar dengan neneknya, dan sang nenek itu kemudian meninggal dunia tanpa berhasil menemukan putrinya. Bapak Ibu tahu pengacara tersebut melakukan penyelidikan, melakukan serangkaian tes DNA. Akhirnya mereka berhasil menemukan Peladi bersaudara ini. Seharusnya Bapak Ibu, warisan itu harusnya jatuh ke tangan ibunya. Tapi karena ibu mereka itu telah meninggal, maka mereka berdua yang menjadi ahli waris dari harta senilai 80,3 triliun. Kedua saudara itu ketika diwawancara berkata bahwa mereka berharap harta warisan itu dapat membuat kehidupan mereka menjadi lebih baik. Saya pikir ya tentu saja ya Bapak Ibu. 80,3 triliun Bapak Ibu. Sebuah harta yang mungkin tidak pernah kita bayangkan, tidak pernah kita pikirkan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, pertanyaannya sekarang, apakah Bapak Ibu bisa membayangkan kalau misalnya pengacara tersebut tidak berhasil menemukan kedua saudara tersebut? Mereka tidak bisa ditemukan oleh pengacara tersebut. Apa yang akan terjadi dengan kedua saudara tersebut? Kedua saudara itu akan seumur hidupnya menjalani hidup yang miskin dan susah, menjadi pemulung sampah, tinggal di dalam tenda di sebuah goa. Bapak Ibu, itu semua akan mereka jalani tanpa mereka tahu bahwa mereka sesungguhnya adalah ahli waris dari seorang nenek yang luar biasa kayanya. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 1 ayat 12 sampai 13. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Tuhan Yesus, percaya kepadanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Firman Tuhan yang lain dikatakan di dalam Roma 8 ayat 17a. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Bapak Ibu, kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita semua adalah anak-anak Allah. Dan kita semua, karena kita adalah anak-anak Allah, kita semua adalah ahli waris dari Allah itu sendiri. Bapak Ibu, kita semua adalah ahli waris dari Allah, Bapak Ibu. Akan tetapi Bapak Ibu, seperti kisah dua orang saudara tadi. Bayangkan kalau misalnya kita yang adalah anak-anak Allah, kita yang seharusnya menjadi ahli waris Allah, yang seharusnya menerima janji-janji Allah, tapi kita tidak menerimanya Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, kalau misalnya seperti kedua orang saudara tadi, kita tidak menerimanya karena kita tidak mengetahuinya. Saya ulangi ya Bapak Ibu. Bayangkan kalau misalnya kita adalah anak-anak Allah, kita adalah ahli-ahli waris Allah, kita yang seharusnya mewarisi janji-janji Allah itu, kita tidak menerimanya karena tidak mengetahuinya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita bisa saja melewatkan sebuah warisan Allah yang begitu luar biasa. Tadi kedua orang saudara itu mewarisi sebuah harta yang fantastis jumlahnya. Tetapi apa yang Tuhan wariskan kepada kita itu sebenarnya jauh lebih berharga
dari harta yang kedua orang saudara itu terima, Bapak Ibu. Kita melewatkan itu semua. Dan sebaliknya kita hidup dalam kegelapan, kita hidup dalam goa dosa kita. Kita hidup sebagai budak dosa, pemulung dosa. Kita tidak punya pengharapan. Bukankah hal itu adalah kejadian yang tragis dan menyedihkan sekali, Bapak Ibu? Padahal firman Tuhan katakan, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk memberi kita hidup dengan segala kelimpahan. Kelimpahan yang bukan hanya secara berkat materi, tetapi kelimpahan berkat-berkat rohani yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita seharusnya bisa menikmati berkat hidup berkelimpahan yang Tuhan sediakan. Bayangkan kalau itu semua, kita sendiri, keluarga kita, orang yang kita kasihi, semuanya tidak mereka alami karena tidak ada orang yang memberitahukan tentang hal itu kepada mereka. Bapak Ibu, oleh karena itu, biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Yang pertama, bahwa ketika kita merayakan Natal, kita perlu mengenal Tuhan Yesus yang adalah sang terang itu. Setiap kali kita merayakan Natal, biarlah kita mengingat bahwa kita perlu memberitakan terang itu kepada orang-orang yang masih dalam gelap. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita semua untuk memberitakan tentang terang itu. Kita perlu menjadi saksi bagi Tuhan Yesus, memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan. Tuhan memberkati kita semua, mari kita masuk di dalam sikap doa. Kita berdiam diri di hadapan Tuhan, Bapak Ibu, firman Tuhan tadi mengingatkan kita. Ada orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Mereka tidak tahu bahwa sesungguhnya ketika mereka percaya kepada Tuhan Yesus, mereka akan diangkat menjadi anak. Dan ketika mereka diangkat menjadi anak, mereka sesungguhnya adalah ahli-ahli waris dari Allah. Apakah Bapak Ibu termasuk salah satu dari orang yang belum tahu, yang masih hidup dalam kegelapan, tinggal di dalam goa dosa kita, bersembunyi di dalam dosa-dosa yang kita lakukan tanpa orang lain tahu? Apakah kita termasuk orang-orang yang hidupnya memunguti sampah, melakukan dosa-dosa? Kalau Bapak Ibu belum mengalami terang itu, saya menantang Bapak Ibu pagi hari ini berdoa di hadapan Tuhan, mengundang Tuhan Yesus masuk di dalam hati Bapak Ibu, merasakan terang yang sudah Tuhan sediakan bagi kita semua. Kalau Bapak Ibu sudah merasakan terang tersebut, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, tugas kita memberitakan terang itu, supaya banyak orang yang di luar sana yang masih hidup dalam kegelapan, mereka juga boleh merasakan terang yang sesungguhnya itu. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pagi hari ini. Tuhan, ampuni kami kalau saat ini kami masih hidup dalam kegelapan. Kami tinggal di dalam gua-gua yang gelap, melakukan dosa-dosa yang tersembunyi
yang tidak ada orang lain yang tahu. Ampuni kami ya Tuhan, kalau kami memunguti dosa-dosa, melakukan dosa-dosa yang menjijikkan. Ampunilah kami ya Tuhan. Pagi hari ini firman-Mu boleh mengingatkan kami bahwa ketika kami percaya kepada Engkau ya Tuhan, kami diangkat menjadi anak-anak-Mu. Dan ketika kami diangkat menjadi anak-anak-Mu, kami juga diangkat menjadi ahli waris dari kerajaan-Mu. Tuhan, ampuni kami dan Tuhan tolong kami, layakkan kami untuk menerima berkat-berkat hidup yang berkelimpahan itu yang sudah Engkau janjikan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan tolong kami, materaikan kebenaran firman Tuhan ini di dalam hati kami. Dan Tuhan dorong kami untuk sekali lagi memberitakan tentang terang itu kepada orang-orang di sekitar kami. Orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang belum pernah mendengar tentang terang tersebut. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sebelum saya mengembalikan kepada liturgos, izinkan saya untuk menyampaikan selamat kepada para majelis dan para pengurus yang akan diteguhkan. Saya ingat pertama kali saya datang ke GKA ini adalah pada waktu peneguhan majelis juga, peneguhan pengurus juga gitu ya. Nah Bapak Ibu, masa pelayanan saya akan berakhir tanggal 10 Januari 2024. Nah Bapak Ibu, dalam kesempatan saya berkhotbah yang terakhir ini, saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya sebagai seorang hamba Tuhan, sukacita yang terbesar dari seorang hamba Tuhan itu adalah ketika melihat jemaat yang dilayaninya, anak-anak pemuda, remaja yang dilayaninya itu terus bertumbuh dalam imannya. Ya. Sukacita seorang hamba Tuhan itu adalah ketika melihat jemaatnya itu tetap setia mengikut Tuhan dan tetap setia melayani Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi selamat untuk para majelis dan pengurus yang akan diteguhkan pada hari ini. Harapan saya ketika saya mengakhiri pelayanan saya di sini, nanti saya tetap bisa melihat atau mendengar bahwa Bapak Ibu Saudara tetap setia mengikut Tuhan, tetap setia melayani Tuhan. Ya. Itu harapan dari saya. Ya. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saya kembalikan kepada liturgos.